The shocking allegations about Princess Diana's death. Authorities now reviewing the new and sensational claim that she was actually murdered by the British government. ABC's chief legal affairs anchor here with more on. Halo friend, kembali lagi bersama gue Billy di channel Analysis 13. Buat kalian yang baru aja gabung, bantu kita dong, caranya mudah banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke friend, pada video kali ini aku akan ngebahas nih sebuah misteri kematian seorang putri di Inggris yang mempunyai paras yang cantik dan kalem. Kalian pasti tahu namanya, yaitu Putri Diana. Oke, kita nggak usah kebanyakan cincong, langsung aja sikat misteri ilahi. Putri Diana, atau biasanya orang sering memanggilnya dengan Lady Di. Nama aslinya adalah Diana Frances Nee Spencer. Namanya keren guys ya. Lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1961 dan meninggal pada tanggal 31 Agustus tahun 1997 pada umurnya yang ke-36 tahun. Jadi umurnya pada saat meninggal ini terbilang masih cukup muda ya friends. Ayahnya bernama Edward John Spencer dan ibunya Frances Ruth Brooke Ross. Jadi mungkin dia ini keluarga Spencer. Lady Di merupakan istri pertama dari Prince Charles atau Pangeran Charles, anak sulung dari Ratu Elizabeth II, dan juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Ini gak main-main ini friend. Anak dari Putri Diana dan Pangeran Charles, yakni Pangeran William dan Pangeran Harry, masing-masing berada di posisi kedua dan keenam dalam urutan pewarisan tahta tersebut. Melalui pernikahannya dengan Pangeran Charles, Putri Diana dianugerahi gelar Putri Wales, gelar bagi istri putra mahkota dan calon permaisuri Britania Raya. Gila nggak? Keren ya friend ya, bisa punya gelar kayak gitu nih. Putri Diana atau Lady Di lahir di keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania. Dari saat pertunangannya dengan Pangeran Wales pada tahun 1991 hingga kematiannya dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997. Diana sempat dikatakan sebagai wanita paling terkenal ya di dunia. Dia ini dipandang sebagai lambang fashion yang memiliki kecantikan feminim yang ideal. Diana juga memiliki keterlibatan dalam isu-isu AIDS dan kampanye internasional ya, menentang penggunaan ranjau darat. Selama hidupnya, ia sering disebut sebagai orang yang paling banyak difoto di dunia. Bagi pengagumnya nih, Diana adalah seorang panutan dan teladan, sementara pihak pengkritik melihat hidupnya sebagai peringatan mengenai obsesi besar dengan publikasi yang pada akhirnya dapat menghancurkan seseorang. Diana ini terus menjadi objek penelitian di media di seluruh dunia selama dan setelah pernikahannya. Memang bukan orang main-main nih guys. Yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 28 Agustus tahun 1996. Perhatian media dan berkabung publik sangat luas setelah kematian Lady Di ini. Perhatian seluruh dunia itu sangat menyebar luas. Dalam sebuah kecelakaan mobil nih dia, di terowongan Paris pada tanggal 31 Agustus tahun 97 dan diikuti dengan pemakamannya yang disiarkan di televisi. Nah, yang menjadi topik pertanyaan pada video kali ini tuh, apakah Putri Diana ini benar-benar meninggal dalam kecelakaan mobil? Atau mungkin aja ya, ada beberapa konspirasi nih yang cukup besar di balik kematiannya. Kita nggak ada yang tahu. Berikut ada beberapa poin yang aku rangkum nih untuk menjelaskan sebuah konspirasi atau kejanggalan di balik sebuah tragedi kematian Putri Diana. Poin yang pertama nih, misteri mobil Fiat Uno di tempat kecelakaan. James Anderson adalah seorang juru foto yang setia menguntit, ya mengikutilah buat kalian yang nggak tahu friend, yang setia mengikuti Putri Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed. Sejak beberapa minggu sebelum pasangan itu meninggal dalam kecelakaan maut di Paris, Prancis, Anderson bahkan diduga berada di Sardinia ketika pasangan kekasih Diana dan Dodi ini kali pertama berlibur bulan Agustus tahun 97. Jurnalis yang berusia 54 tahun kala itu adalah salah satu dari 10 saksi kunci dalam misteri terkait kecelakaan maut Putri Diana. Ada dugaan nih bahwa Anderson, si juru foto itu yang setia ngikutin itu, mengemudikan Fiat Uno berwarna putih yang membuntuti Mercedes-Benz hitam yang ditumpangi Putri Diana dan Dodi Al-Fayed, si kekasihnya itu. Fiat Uno itu juga diduga nih sempat menyerempet mobil yang membawa Diana. Awalnya keterlibatan kendaraan tersebut diabaikan, namun
terdapat bekas cat mobil Fiat dalam Mercedes maut yang dinaiki Diana, serta sejumlah serpian kaca lampu belakang ini milik Fiat Uno di gerbang masuk terowongan. Jadi ini memang udah agak aneh ya ceritanya ini. Sejumlah orang menduga terjadi tabrakan antara Mercedes yang ditumpangi Diana dengan Fiat Uno, sehingga membuat Henry Paul kehilangan kendalinya. Henry Paul ini si supirnya Lady Di ini, guys. Beberapa orang mempertanyakan apakah pengemudi Fiat Uno sengaja mencelakai mobil yang dinaiki Diana. Kita nggak ada yang tahu. Kecurigaan pun bertambah ketika Fiat Uno tak pernah ditemukan meskipun telah dilakukan pencarian. Beberapa pencetus teori konspirasi mengatakan mobil itu merupakan milik mantan agen MI6 James Anderson, yang secara resmi nih, si James Anderson ini dinyatakan tak terlibat dalam kecelakaan maut Diana. Pada Mei tahun 2000, jasad Anderson ditemukan di sedan BMW berwarna hitam di Montpellier, kawasan pedesaan di Prancis Selatan. Mobil mewah itu nggak bersisa, Fred, binasa oleh api. Di dalamnya ditemukan jasad seorang manusia, tubuhnya hangus parah, tak ada lagi yang tersisa agar identitasnya bisa dikenali. Jadi emang serba sulit ya, friend ya. Kalaupun memanggil tim investigasi, mereka nggak akan bisa menginvestigasi mobil itu, friend, karena udah hangus. Christo Pelat sebulan kemudian melalui uji DNA dan catatan gigi menduga Anderson melakukan upaya bunuh diri. Namun kemudian si Christo Pelat ini dia tuh berubah pikiran, friend. Kata Christo Pelat, saya melihatnya dari dekat dan saya sangat yakin bahwa ia telah ditembak 2 kali di kepalanya. Menurut Pelat, tak wajar. Karena ini kayak ada orang misterius ya, friend ya, untuk membunuh si Anderson ini, si James Anderson ini. Mungkin ya, bisa aja supaya menghilangkan semua bukti-bukti saksi atas kematian putri Diana ya, friend. Poin yang kedua, ramalan kematian putri Diana atau Lady Di. Pada Oktober tahun 1996, putri Diana sempat menuliskan surat kepada seorang sahabatnya, Paul Burrell. Dalam petikan tulisannya, ia mengaku berada dalam bahaya. Jadi putri Diana menulis surat yang bunyinya seperti ini. Charles merencanakan kecelakaan mobilku. Charles ini adalah si Pangeran Charles ya, friend. Kegagalan rem dan cedera kepala serius untuk memberikannya jalan agar Charles bisa menikah lagi. Demikian petikan surat putri Diana yang tersebar di banyak media kala itu. Dalam surat yang ditulis 10 bulan sebelum kematiannya, Diana juga berpesan supaya surat itu disimpan sebagai jaminan di masa depan. Jadi kalau misalkan dia nanti ada apa-apa sampai meninggal, surat itu bisa jadi jaminannya, friend. Ramalan tentang kematiannya pun disebut-sebut sebagai kenyataan. Putri Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed tewas pada 31 Agustus tahun 1997. Jadi si ramalan putri Diana ini di dalam surat itu kenyataan, friend, akhirnya, friend. Ramalan itu dikuak dalam film dokumenter Unlawful Killing, sebuah film yang ingin menyampaikan pesan bahwa kematian Diana itu nggak wajar. Dia itu sebenarnya dibunuh, bukan kecelakaan mobil, friend. Film itu jadi kontroversi karena menayangkan foto hitam putih Lady Di yang diambil beberapa saat setelah mobil Mercedes yang membawanya menabrak sisi pembatas dalam terowongan. Meski foto tersebut nggak berwarna, foto menyedihkan Diana yang sedang meregang nyawa memperlihatkan dengan jelas rambut pirangnya. Foto tersebut adalah hasil bidikan dari paparazzi, juru foto penguntit kaum tersohor ya, yang juga jadi biang kerok kematian Prince of Wales. Poin yang ketiga, misteri sopir nahas Diana. Kecelakaan mobil tragis di Paris merenggut nyawa putri Diana dan kekasihnya Dodi Al-Fayed saat tengah menghindari kejaran juru foto yang terus memburu gambarnya setelah berpisah dengan pewaris tahta kerajaan Inggris, Pangeran Charles. Jadi putri Diana dan Pangeran Charles kan bercerai ya. Jadi banyak wartawan yang menguntit mereka terus gitu. Banyak saksi mata mengatakan kepada pihak penyelidik dan media bahwa terdapat kilatan cahaya yang mereka lihat di gerbang masuk terowongan hanya beberapa detik sebelum Mercedes maut menabrak dindingnya. Sejumlah orang mempertanyakan apakah kilatan cahaya itu disengaja untuk membuat Paul Henry ini si sopirnya Lady Diana tak dapat melihat dengan jelas sehingga ia kehilangan kontrol dan akhirnya menabrak di dalam terowongan tersebut, friend. Namun, sebuah penyelidikan di Prancis pada tahun 1999 menyalahkan sang supir, si Henry Paul ini, friend. Sebab si Paul ini mengemudi dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan setelah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol. Jadi dia ini kayak teler gitu, friend, kata si penyelidik di Prancis. Terungkap setelah otopsi, tingkat alkohol dalam darahnya tinggi dan ada sisa obat antidepresan dalam tubuhnya. Henry Paul disebut-sebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan maut, terutama setelah ia dituduh menyetir dalam keadaan mabuk. Ternyata, si Henry Paul ini juga pernah bekerja untuk intelijen Prancis dan Inggris. Tak hanya itu, sejumlah uang dalam jumlah besar tercatat dalam rekeningnya pada beberapa bulan terakhir sebelum kecelakaan maut di Paris terjadi. Jadi gini, friend,
Kalian coba bayangin, dari sini kalian ada image gak sih, gambaran kalau si Paul ini pernah bekerja untuk intelijen Perancis dan Inggris, yang dimana berarti Inggris adalah wilayah kekuasaan si Pangeran Charles, bener kan? Nah, tak hanya itu, sejumlah uang dalam jumlah besar itu tercatat kan dalam rekeningnya pada beberapa bulan terakhir nih, sebelum kecelakaan mau terjadi di Paris itu. Kalian ada gambaran gak sih kalau bisa aja nih, mungkin si Henry Paul ini dibayar dalam jumlah uang yang besar, tapi dia harus meregang nyawa. Mau tidak mau dia harus mempertaruhkan nyawanya agar si Putri Diana dan si Dodi Al-Fayed, kekasihnya Putri Diana ini, mati bersama dengan dia. Bisa aja, mungkin dia dibayar atau disuap oleh kerajaan Inggris ya, kita nggak ada yang tahu. Bisa aja mungkin itu terjadi. Poin yang keempat nih friend, atau poin yang terakhir ya. Sebelum aku menceritakan poin yang ini, bagi kalian mungkin yang belum tahu apa itu kelompok Anonymous, aku akan jelasin sebentar nih, secara singkat, apa itu kelompok Anonymous. Anonymous adalah kelompok hacktivis, hacker gitu ya, atau peretas internasional yang terdesentralisasi yang dibentuk pada tahun 2003. Para anggotanya dapat dibedakan di depan publik dengan mengenakan topeng Guy Fawkes, atau yang bisa kita kenal V for Vendetta, jadi pakai topeng-topeng gitu, friend. Menurut si kelompok Anonymous ini, sebuah kelompok peretas, Putri Diana ini sebenarnya dibunuh oleh keluarga kerajaannya sendiri. Kelompok tersebut mengungkapkan beberapa fakta nih yang terlewatkan di masa lalu selama penyelidikan. Jadi friend, secara nggak langsung ya, si kelompok Anonymous ini, mereka ini pengen mengungkap kepada publik ya, kalau sebenarnya banyak fakta yang terlewatkan di masa lalu selama penyelidikan. Jadi selama penyelidikan nih sebenarnya banyak fakta-fakta ya yang dihilangkan atau disembunyikan oleh media mainstream atau oleh keluarga kerajaan Inggris, agar ya kasus ini supaya nggak terungkap gitu lah friend. Kelompok Anonymous menyatakan bahwa Pangeran Inggris, si Pangeran Charles ini, dan keluarga kerajaan membunuh Putri Diana atau Lady Di. Mertuanya memerintahkan pembunuhan itu karena dia, entah bagaimana, jadi si Putri Diana ini tahu tentang operasi perdagangan anak yang sedang berlangsung, atau yang sekarang kita kenal sebagai pedofilia. Putri Diana dinyatakan meninggal setelah dia mengalami kecelakaan di jalan raya pada tanggal 31 Agustus tahun 1997. Dia menceraikan Pangeran Charles pada tahun 96. Dan seperti yang dikatakan si kelompok Anonymous ini, Diana itu tahu tentang bisnis perdagangan manusia atau pedofilia si mertuanya ini, si Ratu Elizabeth ini ya. Dan sebenarnya Putri Diana ini ingin membeberkan rahasia tersebut. Tapi namanya keluarga kerajaan yang sangat powerful ya friend ya, mereka punya semua power dan kekuatan, jadi mereka tuh bisa ngelakuin apapun sama si Putri Diana ini. Sebuah artikel diterbitkan oleh The Guardian pada tahun 2002, 5 tahun setelah kematian si Putri Diana ini, yang mengutip bahwa dia memang memiliki rekaman dugaan pemerkosaan yang dilakukan di dalam lingkungan kerajaan. Diana menyimpannya di brankas pada Istana Kensington. Dia hanya berbicara dengan saudara perempuannya, jadi si Putri Diana ini cuma berbicara atau cerita ya sama saudara perempuannya tentang rekaman itu. Dan ketika saudara perempuan Diana, Lady Sarah McCorquodale, mencoba mendapatkannya, barang itu hilang friend, bersama beberapa bukti penting lainnya dari brankas. Keren nggak? Kayak magic nggak tuh, langsung hilang. Itulah the power of istana kerajaan friend. Oke friend, jadi tadi adalah sebuah konspirasi atau kejanggalan meninggalnya sang Putri Diana atau sang Lady Di. Gimana menurut kalian friend? Apakah cukup masuk akal beberapa teori konspirasi yang telah aku sampaikan barusan? Atau mungkin aja teori konspirasi yang baru aja aku sampaikan barusan terlihat sedikit berlebihan ya? Kalau mungkin kalian punya pendapat lain, atau mungkin teori-teori lain yang belum aku sebutin tadi, kalian langsung aja tulis di kolom komentar ya friend ya. Sekali lagi nih, jika kalian enjoy nonton video kita, kalian bantu dong support kita dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share ke bokap, nyokap, kakek, nenek, pakde, bude lu, terserah. Oke friends, thank you for watching. See you next video.